Santapan Harian, Kamis, 28 Januari 2021. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-58. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, hidupkanlah kami dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan melalui kebenaran sabda-Mu. Di dalam Kristus, Putra-Mu yang kudus, kami berserah. Amin. Matius 13 ayat 44 sampai 58. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Sahabat Santapan Harian, Yesus hendak mengajarkan nilai kerajaan surga melalui perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Meskipun kisahnya berbeda, kedua perumpamaan itu memiliki kesamaan pesan. Perumpamaan pertama menceritakan mengenai orang yang tanpa sengaja menemukan harta yang terpendam di belakang rumah. Perumpamaan kedua, orang yang sengaja mencari mutiara yang indah. Dua orang berbeda merespon apa yang didapat dan bertindak dengan cara yang sama. Mereka sungguh takjub dan bersukacita karena apa yang mereka temukan sungguh amat berharga. Mereka berdua rela menjual seluruh miliknya. Yang satu membeli ladang, yang lain membeli mutiara. Mereka tahu bahwa harta terpendam maupun mutiara lebih berharga daripada apa yang mereka miliki. Kerajaan Allah adalah suatu harta yang tak ternilai harganya.
yang patut diinginkan melebihi apapun. Perjumpaan dengan Kristus merupakan penemuan harta yang paling berharga dibandingkan dengan apapun yang kita miliki. Sebab itu kita semestinya merasakan sukacita yang luar biasa, sehingga rela berkomitmen untuk mengutamakan Yesus. Namun demikian, ada harga yang harus kita bayar sebagai murid Yesus, yaitu mencintai pelbagai hal yang dicintai oleh Yesus. Kita perlu berkomitmen untuk menanggalkan seluruh bagian diri yang tidak sesuai dengan karakter Yesus. Seperti seruan Bapa Gereja Agustinus, "Engkau menghembuskan aromamu padaku, aku menghirupnya, dan kini aku berhasrat akan engkau. Aku telah mencicipimu, kini aku makin lapar dan haus. Engkau telah menyentuh aku, dan aku terbakar oleh damai-Mu." Ketika kita mulai kehilangan hasrat untuk mendekat kepada Tuhan, kita perlu berdiam diri dan memandang salib-Nya. Kita masuk ke dalam saat teduh untuk mendengarkan suaranya dengan jernih. Dalam keheningan, kita merasakan dan mengalami karya agung Allah di dalam hidup kita. Marilah kita bertekad menjadikan hidup lebih indah dengan berfokus pada firman-Nya. Mari kita berdoa. Yesus, Engkaulah yang terindah di dalam hidup ini. Engkaulah yang termanis di dalam hidup kami. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar kasih setiamu kepada kami. Terima kasih ya Kristus. Kami berjanji untuk tetap setia dan berfokus pada firman-Mu. Di dalam terang firman-Mu, Yesus, kami bertelut. Amin.